Halo semuanya, selamat datang di 90 menit bola. Kita awal informasi kali ini dari kabar Stefano Beltrame buka peluang balik ke Persib. Ia dikabarkan membuka peluang untuk kembali bermain di Indonesia pada putaran kedua musim 2024-2025. Persib Bandung bisa memanfaatkan kondisi itu untuk memulangkan Stefano Beltrame. Persib Bandung tak akan merugi bila berhasil memulangkan pemain berpaspor Italia tersebut. Mengingat Persib Bandung pernah merasakan berkah dari kehadiran Stefano Beltrame di musim lalu, di mana Stefano Beltrame ikut campur dalam keberhasilan Persib Bandung menjuarai BRI Liga 1 2023-2024. Namun Persib Bandung harus bergerak cepat jika ingin mendapatkan jasa Stefano Beltrame. Sebab Stefano Beltrame dikabarkan juga membuka tawaran dari klub lain di putaran kedua musim 2024-2025 ini. Pratama Arhan bakal tinggalkan Suwon FC. Ayah mertua Pratama Arhan, Andre Rosidare, memberikan bocoran terkait masa depan sang menantu. Menurutnya, ex pemain PSIS Semarang itu akan meninggalkan tim yang ia perkuat saat ini, Suwon FC. Pratama Arhan yang saat ini sedang memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF 2024 akan meninggalkan Suwon FC pada awal tahun 2025. Arhan tidak akan memperpanjang kontrak dengan Suwon FC, ujar Andre Rosidare kepada wartawan. Andre yang juga pembina Semen Padang menyebut Arhan masih akan berkarir di luar negeri dan belum bakal kembali ke Indonesia. Artinya, isu sang pemain bakal merapat ke Semen Padang atau PSIS Semarang untuk lanjutan BRI Liga 1 turut terbantahkan. David Da Silva cetak 100 gol di Liga 1. Striker Persib Bandung David Da Silva mengaku senang bisa kembali menyumbang gol sekaligus membawa kemenangan 2-0 atas tamunya Malut United FC pada pekan ke-14 BRI Liga 1 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Ini adalah gol ke-100 David Da Silva di BRI Liga 1. David Da Silva mencetak gol pada menit ke-65 setelah menerima umpan terobosan Tyrone Del Pino. Satu gol lainnya diciptakan oleh Ciro Alves dengan tendangan salto pada menit ke-53. Kemenangan tersebut sekaligus mempertahankan tren positif Persib Bandung sebagai tim yang belum pernah terkalahkan dalam 13 pertandingan BRI Liga 1 musim ini. Walau demikian, David Da Silva berharap semua rekannya di Persib Bandung tidak terlena dengan tren tersebut. Ia menyebut perjalanan Maung Bandung di musim ini masih sangat panjang. Jordi Wehreman target bela timnas di bulan Maret. Jordi Wehreman baru-baru ini menarik perhatian. Pemain keturunan Belanda itu menyebut sedang menjalani proses naturalisasi untuk bisa memperkuat timnas Indonesia. Jordi bahkan mengaku sudah menjalani kontak dengan pengurus PSSI. Pemain milik Madura United itu pun menyatakan siap untuk menjalani proses naturalisasi. PSSI menghubungi saya pada bulan Juli atau Agustus. Lalu mereka bertanya bagaimana perasaan saya mengenai hal ini sekarang. Saya menyatakan bahwa saya terbuka untuk itu dan saya bersedia, ujar Jordi Wehreman kepada media Belanda Football Premier. Jordi Wehreman adalah pemain keturunan Indonesia Belanda. Sosok satu ini bisa bermain di banyak posisi, gelandang tengah dan gelandang bertahan juga. Jordi Wehreman menyebut proses naturalisasi akan segera dimulai. Bahkan pemain yang berusia 25 tahun ini yakin bisa menyelesaikan proses naturalisasinya pada Maret 2025. Evandro Brandao bawa PSIS bangkit. PSIS Semarang tengah dalam gairah yang tinggi usai mencatat 4 laga tak terkalahkan dengan rincian 3 kali menang dan 1 kali kalah. Terkini pada laga pekan ke-14 BRI Liga 1, skuad Maesa Jenar meraih kemenangan penting dengan skor 2-1 atas Bali United di Stadion Jatidiri Semarang. Kemenangan ini tak lepas dari peran vital Evandro Brandao. Setelah absen di awal musim karena cedera Achilles,
Kembalinya striker berpaspor Angola dan Portugal ini membawa berkah bagi lini depan PSIS yang kini makin tajam. Dalam 4 laga yang sudah dilakoni, Evandro telah mencetak 2 gol, termasuk gol perdananya ke gawang Persik Kediri saat kembali bermain setelah sembuh. Prediksi Liga 1 Persik versus Arema FC. Persik Kediri dan Arema FC akan bertemu di Stadion Brawijaya pada pekan ke-15 BRI Liga 1. Pertandingan Persik Kediri versus Arema ini dijadwalkan kick-off pada Senin 16 Desember 2024 jam 15.30 waktu Indonesia Barat, live streaming di video.com dan disiarkan langsung Indosiar. Persik cuma menang sekali dalam 6 laga terkini. Satu-satunya kemenangan itu diraih Persik ketika menjamu Madura United pada pekan ke-13, yakni dengan skor 1-0 melalui gol tunggal Alhamra Hehanusa. Sebaliknya Arema cuma kalah sekali dalam 5 laga terakhir. Kekalahan itu mereka dapat ketika main tandang lawan Persebaya di pekan ke-13, yakni dengan skor 2-3. Sisanya Arema 3 kali menang dan sekali seri. Terkini Arema seri 1-1 dengan Persis Solo. Arema memiliki pertahanan yang sangat buruk. Jika Persik berani menyerang dan melakukan pressing, kemungkinan bakal membuat panik back-back Arema dan meraih poin penuh. Pun begitu pula dengan pertahanan Persik Kediri yang baru saja jebol 4 gol di laga melawan Persebaya. Kedua tim punya defender yang buruk, tapi lini depan Arema lebih tajam. Akhirnya bisa disimpulkan bahwa Arema kemudian bakal menang dan akan ada banyak gol. Skornya 4-2 untuk kemenangan Arema. Selanjutnya kita ke hasil Liga 1 Borneo FC versus Madura United. Borneo FC meraih kemenangan besar di lanjutan BRI Liga 1. Berhadapan dengan Madura United, Pesut Eta menang dengan skor telak 5-0. Gol-gol kemenangan Borneo FC dipersembahkan oleh Bres Habibi Yusuf dan masing-masing 1 gol dari Terence Puhiri, Stefano Lillipali, dan Leo Gaucho. Berkat tambahan 3 poin ini, Borneo FC naik peringkat ketiga klasemen, sementara BRI Liga 1 dengan raihan 26 poin, sementara Madura United tertahan di dasar klasemen. Jai Itses, pemain Indonesia pertama cetak gol di Serie A. Jai Itses membuat sejarah saat Venezia melawan Juventus di Liga Italia. Itses yang menjadi pemain Indonesia pertama membuat gol di kompetisi sepak bola tertinggi di Italia itu. Gol dibuat Itses pada menit ke-83. Tendangan bebas dari Caviglia berhasil ditandu Itses ke gawang Juventus. Gol tersebut sempat membuat Venezia unggul 2-1. Namun kemenangan Venezia sirna di menit ke-90 plus 5. Pasalnya Juventus bisa samakan kedudukan melalui penalti Dusan Vlahovic. Skor 2-2 dan bertahan hingga laga usai. Ini merupakan gol perdana Itses di Serie A. Bek berusia 24 tahun itu konsisten main dengan total 14 kali di Liga Italia. Dari hasil Liga 1 yang baru aja usai hari ini, Persebaya Surabaya ditahan imbang oleh tim zona degradasi Semen Padang dengan skor 0-0. Di laga ini, Flavio Silva mendapatkan peluang 99% menjadi gol, tapi sayang gagal. Sementara itu di pertandingan lainnya, Persija Jakarta harus tumbang dari tuan rumah Bali United dengan skor 3-1. Wah, klasemen makin panas nih. Seperti yang bisa kita lihat, Persib Bandung mepet menempel Persebaya yang memuncaki klasemen. Persija dan Bali United ada di peringkat keempat dan kelima. Sementara itu di zona papan tengah ke bawah, praktis ini nggak terlalu banyak perubahan. Semen Padang naik ke peringkat ke-15, lolos dari zona degradasi.